telah menghancurkan perkampungan adat Cikondang dan hanya menyisakan satu rumah, yang sekarang rumah tersebut dijadikan sebagai rumah adat penduduk sekitar. Sistem pendidikan mirip dengan kampung adat Sunda lain, masyarakat Cikondang sangat mementingkan ilmu-ilmu alam yang diturunkan dari generasi ke generasi lain. Jadi memang sangatlah lumrah jika orang tuanya mengajarkan anak-anaknya moral dan spiritual. Pokok ini biasanya berbentuk kegiatan ibadah, ritual-ritual di masyarakat, larangan-larangan, dan peraturan di kampung Cikondang. Meskipun pemberian pendidikan tidak formal menjadi cara mendidik utama, pendidikan formal pun masih bisa ditempuh masyarakat Cikondang walaupun hanya sebatas sekolah dasar, SD, dan madrasah sanawiyah MTS secara dengan SMP. Sistem mata pencaharian. Masyarakat kampung adat Cikondang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya area yang luas dan lahan yang sesuai untuk pertanian. Karena itu, kampung adat Cikondang yang terletak di kaki Gunung Biru, maka masyarakatnya memiliki pola kehidupan pertanian dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Komoditas utama yang ditanam adalah padi. Produk pertanian lainnya juga dihasilkan seperti sayuran dan buah-buahan. Karena letak sangat cocok sebagai daerah agraris. Hasil tani yang dihasilkan sebagian disimpan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, lalu sebagiannya lagi akan digunakan untuk bahan upacara adat tertentu. Sistem religi. Yang pertama, sistem religi merupakan salah satu sistem yang selalu ada dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Religi biasanya berkembang dan dijadikan paduan selama mereka menjalani kehidupan. Terdapat beberapa sistem religi yang ada dalam jam ke-9 kehidupan. Saatnya Terdapat jam beberapa ke-10. sistem religi yang ada dalam mencakup beberapa hal seperti agama, upacara adat, pamali atau hal-hal yang dikeramatkan. Yang kedua, nilai dan norma yang ada di kampung adat Cikondang dijalankan dan dipertahankan oleh masyarakat desa kampung Cikondang. Norma yang dianut oleh masyarakatnya memiliki ikatan yang kuat dengan pengaruh kepercayaan mereka terhadap leluhur. Meski begitu, seluruh masyarakat desa Cikondang memiliki agama yang sama, yaitu agama Islam. Yang ketiga, diterapkan dalam berkehidupan di masyarakat diantaranya seperti membangun rumah dengan arah yang tidak menghadap ke rumah adat, larangan memasuki rumah adat bagi wanita yang sedang haid, setiap rumah hanya boleh memiliki satu pintu, dan hal-hal lainnya yang dijalankan sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter yang ada di kampung Cikondang diajarkan oleh orang tua, pemangku adat, dan tokoh masyarakat. Rumah adat. Rumah adat Cikondang ini terbuat dari bahan konstruksi alami yang diambil dari hutan larangan. Atapnya memiliki bentuk suhunan jolopong dan suhunan lurus yang terbuat dari injuk dan daun alang-alang. Daun alang-alang ini ditempatkan di dasar yang kemudian ditutupi oleh injuk. Bagian atap yang datar terbuat dari bambu yang dibelah dua kemudian disusun bertumpang tinggi saling menutupi. Tiang bangunannya terbuat dari kayu, kemudian dindingnya terbuat dari bilik yang berasal dari anyaman bambu, dan lantainya terbuat dari bambu yang disebut sebagai paluku. Selain rumah adat Cikondang, rumah penduduk kampung adat Cikondang juga sama-sama memiliki bentuk panggung. Yang membedakan antara rumah adat Cikondang dengan rumah penduduk adalah penggunaan bahan bangunan. Khusus untuk rumah adat Cikondang, bahan bangunan yang digunakan hanyalah bahan bangunan yang ada di dalam hutan larangan. Sedangkan untuk masyarakat diambil dari luar hutan larangan. Pakaian adat masyarakat kampung Cikondang adalah baju koko putih yang melambangkan air bersih, celana hitam yang mempunyai arti sabengket saiket, artinya kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersatu. Makanan tradisional. Kampung adat Cikondang memiliki kuliner daerah yang masih terjaga cita rasa otentiknya hingga sekarang. Total terdapat 45 jenis makanan khas. Dari sekian banyaknya, opak, rengginang, lontong, tenteng, dan ada yang menjadi
kuliner khas kampung adat Cikondang yang harus dicicipi saat berkunjung ke sana. Sistem kesenian. Seperti yang kita ketahui bahwa kesenian merupakan suatu wadah atau tempat manusia untuk mengekspresikan kreativitas dan kebebasannya. Kesenian yang cukup terkenal di desa Cikondang ialah kesenian beluk. Keberadaan seni beluk ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, yaitu sejak masa penjajahan Belanda. Kesenian beluk ini pada dasarnya merupakan kesenian tembang beluk kuno yang mengutamakan tinggi rendahnya suara. Kesenian beluk ini juga dilengkapi oleh pemainnya yang membacakan wawacan, seni tababan. Wawacan ini juga sering diartikan sebagai singkatan dari wawaran anu acan, memberitahui kepada yang belum mengetahui. Adapun contoh wawacan seperti wawacan Samaun, Barjah, Ogin, Rengganis, Babar Nabi, Ahmad Muhammad, Amun Sari, Jaya Lalana, Mata Sukma, Mahabharata, Undimaya, Lutung, Pasarung, Cium Wanara, dan sebagainya. Acara yang ada di Kampung Cikondang, salah satunya Ukutuan. Ukutuan diartikan sebagai lembaran baru yang dilakukan pada tahun Hijriah, yang merupakan bentuk terima kasih kepada Tuan Maha Kuasa karena telah melewati 1 tahun dengan selamat. Upacaranya juga bertujuan untuk membawa keselamatan pada tahun berikutnya. Upacaranya juga biasanya dilakukan oleh semua keluarga dan keluarga tinggal di luar kampung juga diundang. Yang upacaranya mencapai 850 keluarga. Larangan yang ada di Kampung Cikondang. Hiji, temenang datang ke wilayah rumah adat Cikondang, Pulau Salasa, Anjing 1. Kedua, awewe nu perhalangan temenang asup ke wilayah rumah adat Cikondang. Katilu, umat Islam temenang asup ke wilayah rumah adat Cikondang. Keempat, kami asup ke wilayah hutan larangan makam rumah adat Cikondang temenang pakai sendal kaos kaki atau sepatu serta asup suku Katumbela. 5. Temenang mendengarkan 5 di Sabulan adalah larangan untuk tidak membangun rumah di sekitar makam. 6. Jamban, paranti mandi, kehampangan atau keberatan. 7. Ayah di luar suhunan, temenang ayah di dalam suhunan. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda dialek Priangan. Dialek Sunda ini banyak digunakan oleh masyarakat Bandung dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika berbincang dengan para tamu. Mereka menggunakan bahasa Sunda halus sehingga memperlihatkan keramahan dan kehalusan budi pekerti. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kami mengharapkan bahwa Kampung Cikondang dapat terus maju dalam segala segi bidang baik ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi tetap menjaga adat istiadat leluhur dan kampung adat Cikondang dapat lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di kampung adat Cikondang.